Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila datang kepada engkau ya Muhammad orang-orang munafik, mereka akan berkata, kami semuanya jadi saksi sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah Rasul Allah. Dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah makhluk yang pembohong. Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Maka sesuai dengan itu, judul khutbah kita dalam waktu yang pendek ini, berhati-hatilah dengan orang munafik. Kaum muslimin, semenjak kapankah orang munafik itu ada? Itu semenjak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika di Makkah, orang munafik itu belum ada. Kenapa timbulnya di Madinah? Ada seorang tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia telah memproklamirkan diri untuk jadi pemimpin. Kalau sekarang telah memasang baliho dan segala macam. Dan orang-orang dipengaruhinya dengan uang untuk memilih dia. Jadi sudah lebih dari 80% masyarakat Madinah akan memilihnya menjadi petinggi di Madinah itu.
Tapi sebelum niatnya terlaksana, Nabi dan sahabat-sahabat beserta orang Islam yang lain disuruh pindah oleh Allah ke Madinah. Ketika Nabi itu datang, orang Madinah itu lebih lembut hatinya dari orang Mekah. Maka setelah salat Jumat, Nabi disambut dengan salawat yang sekarang kita baca. Ada yang menyebut tala'al badru alaina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena Nabi itu adalah pimpinan pilihan Allah. Setelah beliau tiba di Madinah, maka seluruh orang yang telah berjanji akan memilih Abdullah bin Ubay tadi ternyata berpindah memilih Nabi. Saat itulah Abdullah bin Ubay merasa sakit hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Apakah orang munafik itu sudah habis sampai sekarang? Belum. Jangankan di Arab, di negeri kita ini ada pepatah yang disampaikan oleh orang tua-tua kita dulu. Kalau orang munafik, kalau orang kafir, itu musuh yang datang dari depan. Nyata dia musuh. Tapi kalau orang munafik, itu musuh dalam selimut. Orang awak mengatakan ciri-ciri orang munafik itu di Minangkabau ini, panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk luruh kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Itu pepatah, itu orang Minang yang memakai. Orang Minang yang mengatakan. Maka di Minangkabau pun, walaupun kita adalah beragama Islam, tapi ada juga Islam munafik. Kaum muslimin yang terhormat, orang ini tidak bisa dipercaya. Di depan kita, dia membawakan diri sebagai sahabat karib. Bak tiwang je pungguang kabau, tampak cie, tampak berdua. Malah kadang-kadang salapir seketiduran. Tapi kalau di belakang kita, dia memburuk-burukkan kita. Itulah ciri munafik itu. Kalaulah di dalam hadis Rasulullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang munafik itu, yang pertama, idza haddasa kadzdzaba. Apabila bicara bohong saja. Ada dua kata-kata bohong ini, Pak. Pertama, berbohong. Yang kedua, pembohong. Kalau orang berbohong, itu hanya sekali-sekali. Tidak berkepanjangan. Tapi kalau orang munafik, pembohong besar. Atau orang munafik. Kalau kita contohkan, mungkin di kampung kita, di ujung guguk ko, masih ada batang tibarau. Mirip jotabu, gadang dari timpiang. Model batang tibarau itulah orang munafik. Bagaimana tibarau? Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berruih-ruih, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh, saroman bana joban tuak tabu, dikunyah haram kok baraya. Raso amba indak menantu, pangicuh gadang mau kironyo. Masuk ketik sabantuak jaguang, di silau indak berbuah, bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek tabuka rasionyo. Kok barambui angin kamu dia, tibarau lamadok mudia, bakisa angin kailie, inyo lamadok ilie pulau. Kateh iyo ke bawah iyo, anggua iyo geleng iyo, salat iyo bazina iyo. Ini orang munafik itu, Pak.
Maka disuruh kita berhati-hati bergaul dengan orang munafik. Dia itu Islam, dia beragama Islam, bukan kafir. Abdullah bin Ubay tadi bagaimana kaum muslimin? Suatu kali ada namanya Perang Tabuk atau Bani Mustalik. Ketika itu ibu-ibu mengusulkan kepada Rasulullah supaya diizinkan perang. Boleh kata Nabi, tapi harus ditinggalkan pertama, jangan bicara dengan bahasa yang biasa. Bicaralah dengan bahasa isyarat supaya kita tidak ditebak oleh musuh. Yang kedua, ibu-ibu tidak boleh membawa perhiasan. Kaum muslimin, maka boleh ketika itu ibu-ibu perang. Perang Bani Mustalik itu orang Islam menang. Setelah mereka berkumpul, istri Rasulullah Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu kaum muslimin, kalau orang kita di Baso ini menyebut karapiak panja. Begini. Apa kata Rasulullah? Kalung saya hilang, duku hambo hilang. Kapatanglah bajanji, kapai parang ndak membawa perhiasan. Apa kata Ibu Aisyah? Saya tidak ikut rapat. Jadi saya tidak mengetahui informasi ini. Maka sesuatu kalau kita diundang seperti yang diumumkan oleh Bapak pengurus tadi, hari akad kita gotong royong. Itu datang kita yang mendengar undangan ini. Kaum muslimin, ada informasi baru mengenai kampung kita, bagaimana keindahan jalan kita, bagaimana keindahan masjid kita bisa mengetahui kalau kita ikut datang. Kebanyakan orang ciri-ciri munafik itu dia tidak datang. Tapi nanti orang kita juga membuat pepatah, kalau ada yang sudah disepakati secara bersama, dia mencak-mencak di belakang. Kata orang awak, rumah sudah toko babunyi. Inilah ciri-ciri orang munafik. Diundang, tidak mau datang. Ketika sudah disusun serapi-rapinya, dia mengacau di belakang. Itulah orang munafik. Hati-hati, orang itu bukan di Arab saja ada. Di Baso ada, di Sungai Cibada ada, di Kotorapa ada, di Ujung Gugu ada. Dan dia yang seperti itu, dia pasti bisa merasakan dirinya bahwa dia orang munafik. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi kalung istri Rasul tadi bertemu kembali. Hari sudah malam, dia pergi ke kemah, Rasul dan tentara yang lain tidak ada lagi. Maka dia buat kemah di sana untuk berniat tidur karena tidak berani pulang sendiri. Setelah tidur, lepas tengah malam, lalulah seorang pemuda namanya Safwan bin Mu'attal. Ada lampu di dalam kemah, dia baca salam di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan jawaban itu, tahulah Safwan bahwa orang yang dalam kemah itu perempuan. Ibu siapa? Saya istri Rasulullah. Kenapa ibu tinggal? Saya tadi mencari kalung saya yang hilang. Rasulullah sudah pulang dengan sahabat beliau. Saya akan ke Madinah, Bu. Saya membawa seekor kuda ini. Naiklah ibu ke atas punggung kuda ini. Saya mengiringi jalan kaki memegang tali kuda. Kita tidak bicara. Ibu pakai cadar. Nanti timbul pula fitnah. Karena hari sudah tengah malam. Kaum muslimin, jadi Safwan itu sudah ada juga kecurigaannya akan timbul fitnah setelah itu. Ibu Aisyah naik kuda karena beliau latihan naik kuda, latihan memanah, latihan berenang. Beliau tidak kesulitan naik kuda itu. Sekali melompat, beliau sudah tiba di atas punggung kuda. Safwan berjalan memegang tali kuda. Subuh-subuh tiba di Madinah. Takdir Allah ketika itu,
yang melihat Ibu Aisyah itu turun kuda adalah tokoh orang munafik Abdullah bin Ubay tadi. Maka ditebarkanlah fitnah di tengah kampung itu. Inilah istri Rasulullah. Karena terlalu muda dari beliau, maka dia mencari pasangan yang muda. Dia berselingkuh dengan Safwan. Di mana dia tidur malam ini? Orang pergi perang, dia pergi pacaran. Kalau kita tuliskan itu Pak, itu tidak sampai 1 halaman kertas. Tidak berapa itu kertas yang dihabiskan. Tetapi dampaknya tidak tanggung-tanggung. Sebab apa? Manusia bisa dipengaruhi banyak. Orang terlanjur percaya saja dengan isu itu tanpa memeriksa lebih dahulu. Maka saat itu bertebaranlah mulut manusia menjelekkan istri Nabi, menuduh berzina. Bak kecil orang awak di kampung samo jo mamanggang maco tarubu dia tebuki. Nyobawang dia baun terubu tu ke ladang hutan, ke koto gadang, ke koto tinggi, ke buki api, ke mancuang, ke sungai Ange. Bertebaranlah bau yang seperti itu. Akhirnya Ibu Amisah malu keluar. Kaum muslimin, Rasulullah ketika itu diam dan beliau pergi ke rumah Umar bin Khattab. Kenapa tidak kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini bapak mertua beliau. Di samping sahabat, bapak mertua. Apa kata beliau kepada Umar? Umar, kamu dengar enggak isu-isu yang dilontarkan orang mengenai istri saya? Dengar ya Rasulullah. Pendapat engkau bagaimana? No comment, saya tidak memberikan komentar ya Rasulullah. Karena yang lebih tahu hal ini adalah Allah dan Rasulnya. Saya yakin engkau akan menerima ayat Quran dari Allah. Apakah berita ini benar atau berita bohong? Maka kaum muslimin turunlah surat Nur ayat 12 membersihkan nama Ibu Aisyah bahwa itu hanya fitnahan untuk menjatuhkan harga diri orang. Kira-kira di zaman kita sekarang ada enggak orang yang bertindak begitu? Pasti ada Pak. Karena orang-orang jahat itu enggak akan hilang sampai hari kiamat. Yang jelas kita yang rajin ke masjid ini, yang rajin menegakkan agama Allah ini, janganlah terpengaruh dengan sifat-sifat munafik tadi. Itulah sifat orang munafik. Kemudian Nabi pergi dengan Umar. Orang sekarang menyebut klarifikasi. Bahasa Islamnya tabayun. Datanglah Nabi ke rumah Abdullah bin Ubay. Assalamualaikum. Kenapa Nabi baca salam? Dia orang Islam, Pak. Tapi Islam munafik. Waalaikumsalam. Manih basuhnya, Pak. Ada tamu dia bawa naik, ada alik dia bawa duduk. Naiklah dulu Rasulullah, wahai Umar bin Khattab. Tiba di rumah disuguhkan makanan. Kami hanya sebentar, Abdullah. Apakah engkau memang melihat istri saya berselingkuh dengan Safwan? Iya, subuh-subuh baru pulang. Jawab Nabi, sebentar ini sudah turun Al-Quran surat Nur ayat 12. Apakah kamu punya saksi? Kalau engkau punya saksi, bi arba'ati syuhada. Baru apa yang kau katakan itu sah menurut hukum Allah. Saya tidak punya saksi ya Rasulullah. Apakah engkau berani bersumpah? Dia lari dengan kudanya, Pak. Itulah orang munafik. Tidak bertanggung jawab. Melentarkan mulut seenaknya, tapi tidak bertanggung jawab apabila ada tabayun kepadanya. Kaum muslimin, dia lari. Tidak ditemuinya Rasulullah lagi. Para jemaah, maka Abdullah bin Ubay itu mati dalam keadaan munafik. Kaum muslimin, para jemaah, kalau ada diri kita dirasuki sifat-sifat yang seperti itu, cepatlah bertobat. Walaupun orang munafik itu kata Allah, fit darkil asfali minan nar, di dasar-dasar neraka. Tapi kalau dia bertobat, Allah menyebut illa man taba, kecuali kalau dia bertobat sebelum mati. Wa aman, dan beriman kepada Allah.
Jadi kalau ada kita, rasanya ya kita yang bisa merasakan, Pak. Tidak bisa dituduh oleh orang lain. Kalau orang lain dituduh munafik, mungkin marah dia kepada kita. Rasakan diri kita. Ada tidak ciri-ciri itu dalam diri kita? Sudah terlanjur mengerjakannya, minta ampunlah kepada Allah kembali. Ampunan akan diberikan oleh Allah sebelum roh tersangkut di kerongkongan kita ini. Mudah-mudahan khutbah pendek ini dapat kita pahami untuk kita amalkan. Jadilah kita orang mukmin yang sejati, jangan jadi orang Islam yang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Allah berfirman dalam Quran, tiadalah kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Kampung akhirat itulah kampung engkau yang sebenarnya. Apakah itu tidak menjadi pemikiranmu? Kaum muslimin, semenjak kita kecil, saya masuk SD tahun 58, 59. Hari ketika itu perang di Sumatera Barat ini. Para jemaah yang terhormat, setiap orang-orang kita yang jadi tentara ketika itu tertembak sampai sekarang tidak pulang. Berarti kampung yang asli itu di akhirat, bukan di dunia ini. Saya yakin bapak-bapak yang hadir ini mengetahui berapa isi saku kita masing-masing. Tapi berapapun tingginya ilmu kita, bapak tidak akan pernah tahu berapa sisa usia kita lagi. Bisa sudah Jumat ini, bisa nanti malam, bisa 3 hari lagi, bisa setahun lagi. Yang tahu rahasia kematian itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu persiapkanlah diri dengan amal terbaik, karena Allah tidak akan menerima kita dengan ampunan kalau kita penuh dosa dan kekotoran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li ustazina wa li muallimina wa li azwajina wa li auladina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.